Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kebaikan Tuhan luar biasa sehingga kita dipimpin terus dalam kehidupan kita. Kita dapat menjalani hari-hari kita dengan kasih Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mau masuk dalam renungan kita. Kita persiapkan hati kita, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan pimpin anakmu. Kirim jemaat nomor 413. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat, hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk hari ini dari Kitab Imamat pasal 26 ayat 40 sampai 46. Kitab Imamat pasal 26 ayat 40 sampai ayat 46. Demikian firman Tuhan. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun Sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus. Oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka. Tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka. Sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah teguran dan pemulihan. Teguran dan pemulihan. Saudara terkasih,
hidup manusia ini penuh dengan lika-liku. Hidup manusia ini penuh dengan suatu misteri yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, karena kita hanya tahu apa yang terjadi pada saat kita menjalani kehidupan kita. Seorang terkasih, hidup manusia juga penuh dengan dinamika, suka duka, datang dan pergi silih berganti. Pada saat duka cita datang menghampiri dan kita berdiam diri merenungkan makna peristiwa dalam hidup ini, maka ada pesan yang hendak Allah sampaikan kepada kita secara pribadi. Sedang jemaat Tuhan, kadangkala Allah memakai derita agar kita sadar diri. Kadangkala Allah menegur kita agar kita sadar diri. Teguran dari Allah melalui berbagai peristiwa yang kita alami mengajak kita untuk mawas diri, berjaga-jaga dalam segala hal. Apakah sudah menjadi pribadi yang taat kepada Allah? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang taat? Ini pertanyaannya, jemaat Tuhan. Jika sudah taat, Allah ingin kita lebih taat. Jika belum, Allah ingin kita bertobat dan taat kepadanya, dan kita pasti tidak akan ditegur oleh Allah kalau kita sudah taat kepada Allah. Ketika manusia tidak taat kepada perintahnya, Allah akan melakukan tindakan-tindakan yang mengejutkan. Allah akan menegur kita, mulai dari penyakit yang sederhana seperti batuk dan demam, sampai dengan wabah sampar yang tidak tersembuhkan, yang membuat manusia menderita, yang membuat kita menderita, mulai dan juga rumah dan tanah kita sulit ditempati dan kita garap tanah kita, sampai dengan kehilangan segala harta benda kita. Semua itu dilakukan Allah agar umatnya berjaga-jaga, mawas diri, dan sadar atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mawas diri diharapkan agar akan membawa pada pertobatan kita. Berjaga-jaga, koreksi diri akan membawa kepada pertobatan kita. Jika manusia tidak bertobat, penderitaan akan lebih berat yang akan kita terima, sidang jemaat Tuhan. Jika umat bertobat dengan sungguh-sungguh, jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah akan berbalik dari murkanya dan kita akan dipulihkan, sidang jemaat Tuhan. Amin. Yakin dan percaya tujuan Allah untuk menegur kita agar kita bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan percaya Tuhan akan memulihkan kita. Pada waktu Tuhan memulihkan kita, umat akan kembali hidup dalam berkat-Nya yang melimpah. Amin. Jadi jemaat Tuhan terkasih, Allah terus berkarya dalam hidup kita setiap hari. Salah satu bentuk karyanya adalah memberikan teguran dan pemulihan kepada kita, dan kejutan-kejutan melalui berbagai peristiwa dalam kehidupan kita, termasuk yang menjadikan sekalipun segala peristiwa diizinkan Allah terjadi dalam kehidupan kita agar kita merenungkan iman dan kesetiaan kita kepadanya. Sedang terkasih, di dalam dunia yang serba cepat ini,
pada zaman ini kita sulit untuk berhenti sejenak melakukan pembenahan diri, koreksi diri. Teguran dan kejutan yang terjadi adalah cara yang tepat dari Allah untuk mengingatkan kita berhenti sejenak dari rutinitas dan melakukan pembenahan diri agar kita bagaimana mensyukuri pemberian Allah, anugerah Allah kepada kita. Dan kita mau dari segala kehidupan kita ini kita dipulihkan dari segala penderitaan. Tadi firman Tuhan jelas mengatakan kalau kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik, saudara terkasih, kepada kita. Asal kita mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan keluarga kita, Tuhan akan memulihkan pekerjaan kita, Tuhan akan memulihkan ekonomi kita, Tuhan akan memulihkan segala permasalahan yang ada dalam hidup kita. Tuhan akan memulihkan tubuh kita dari segala penyakit. Amin. Mari kita jemaat Tuhan, jangan anggap teguran Allah itu sebagai suatu kutuk yang benar-benar tidak bisa dipulihkan. Akan tetapi anggaplah teguran Allah itu suatu awal agar kita dapat bertobat kembali kepada Tuhan, agar kita dapat dipulihkan kembali dari kesalahan yang kita lakukan, dan Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajari kami agar kami terus setia di hadapan Tuhan. Tuhan, walaupun Tuhan menegur kami melalui suatu masalah dalam kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya agar kami sadar dari dosa-dosa kami, agar kami kembali kepada Tuhan, dan juga kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati terus sidang jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin.